Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat pembelajar di channel Guru Nomaden. Bersama saya Afif Alfarisi SPDGR. Baiklah sahabat pembelajar, kali ini kita akan membahas mengenai Archaebacteria dan Eubacteria atau sekarang dikenal dengan Archaea dan Bakteria. Sebelumnya kita terlebih dahulu akan membahas mengenai sistem 5 kingdom atau 5 kerajaan makhluk hidup yang dicetuskan oleh Robert H. Whittaker dan sistem 3 domain yang dicetuskan oleh Carl Woese. Perhatikan, dalam sistem 5 kingdom itu terdapat 5 kerajaan makhluk hidup di sebelah kiri slide kita. Pertama adalah Kingdom Monera, yang kedua Kingdom Protista, yang ketiga Kingdom Fungi, yang keempat Kingdom Plantae, dan yang kelima Kingdom Animalia. Untuk sistem 3 domain, itu terdapat 3 kelompok. Yang pertama adalah Archaea, atau pada judul kita tuliskan sebagai Archaebacteria. Kemudian kelompok kedua adalah Bakteria, pada judul kita tuliskan sebagai Eubacteria. Kemudian kelompok ketiga itu adalah Eukaryota atau dikenal juga dengan nama kelompok Eukarya. Di sini terdapat sedikit keunikan, sahabat pembelajar. Bisa kita lihat bahwasanya kelompok Monera itu terbagi menjadi 2 kelompok besar. Letak uniknya adalah dia terbagi, namun justru kelompoknya dijadikan lebih besar, yaitu kelompok domain. Jadi domain ini dalam tingkatan taksonomi diletakkan di atas kingdom, sahabat pembelajar. Jadi Monera terbagi menjadi Archaea dan Bakteria. Kemudian kebalikannya, kelompok Protista hingga Animalia yang awalnya adalah 4 kingdom, justru untuk tingkatan di atasnya bersatu menjadi satu domain, yakni domain Eukaryota. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja jenis-jenis makhluk hidup yang terdapat di dalam 5 kingdom dan 3 domain ini. Nah, Monera itu isinya adalah bakteri. Kemudian dia terbagi menjadi Archaea yang isinya adalah Prokaryota purba atau bakteri purba dan Prokaryota sejati atau bakteri pada umumnya dan alga hijau biru. Kemudian kelompok Protista isinya adalah Protozoa atau hewan sederhana, kemudian alga atau tumbuhan sederhana, dan jamur mikro atau jamur sederhana. Kelompok fungi itu isinya adalah jamur. Salah satu contohnya adalah jamur kuping yang sering kita konsumsi. Kelompok Plantae isinya adalah tumbuhan hijau yang pada umumnya kita temukan. Contohnya adalah kelapa, mangga, pakis haji, paku-pakuan, dan lumut. Kemudian kelompok kelima atau Kingdom Animalia itu isinya adalah hewan. Hewan contohnya adalah semut hingga paus biru sebagai contoh hewan yang paling besar. Nah, 4 kelompok ini bersatu menjadi kelompok Eukaryota karena kesamaan bentuk selnya. Sekarang kita akan membahas apa perbedaan antara Prokaryota dengan Eukaryota. Perhatikan di slide, di situ tertulis organisme prokaryotik, artinya prokaryota, dan organisme proeukaryotik atau eukaryota. Organisme prokaryotik di sisi sebelah kiri itu adalah organisme yang belum memiliki karyon. Sedangkan organisme eukaryotik di sebelah kanan itu adalah organisme yang telah memiliki karyon.
Sekarang kita akan telaah dari penggalan katanya. Pertama kita bahas dulu yang bagian tengah, yaitu kesamaan kata pada prokariotik dan eukariotik adalah kariotik atau karion. Karion itu adalah kesatuan inti sel. Kesatuan inti sel dapat dinyatakan ketika materi inti atau DNA atau asam nukleat telah terbungkus oleh membran. Dalam hal ini adalah membran inti sel. Kemudian kita ke sebelah kiri. Di situ terdapat pengertian dari penggalan kata pro. Pro sama dengan pre, sama dengan pra, artinya adalah sebelum. Jadi, prokariotik secara harafiah artinya adalah sebelum adanya kesatuan inti sel. Maka kembali ke atas, ini merujuk pada organisme yang belum memiliki kesatuan inti sel atau belum memiliki karion. Kemudian kita ke sebelah kanan, di mana di situ terdapat istilah eu yang artinya sejati atau sebenarnya. Sehingga di bawahnya istilah eukariotik itu dapat diartikan sebagai kesatuan inti sel sejati atau sebenarnya. Dalam artian kita kembali ke atas, eukariotik artinya adalah telah memiliki karion. Sehingga eukariota atau organisme eukariotik artinya adalah organisme yang telah memiliki karion atau telah memiliki kesatuan inti sel. Jadi perbedaan mereka adalah perkara ada tidaknya membran inti sel atau ada tidaknya atau belum atau telah adanya karion atau kesatuan inti sel. Jadi otomatis kita simpulkan bahwa bakteri itu organisme yang belum memiliki karion, kemudian alga, protozoa, tumbuhan, jamur, dan hewan itu adalah organisme yang telah memiliki karion. Lanjut. Sekarang kita khusus membahas mengenai kingdom Monera, yang mana di judul awal itu telah tertulis Archaebacteria dan Eubacteria. Di sini tetap kita tuliskan seperti slide awal, Archaea saja sebagai pengganti Archaebacteria dan Bacteria sebagai pengganti Eubacteria. Kita lihat di sebelah kiri, itu Bacteria isinya adalah bakteri pada umumnya atau bakteri sejati pada umumnya. Kemudian juga ada kelompok Cyanobacteria. Cyanobacteria sebagai info dahulunya disebut Cyanophyta atau alga hijau biru. Karena dia memang berasal dari jenis alga. Lalu mengapa dia tidak masuk ke dalam protista? Karena sel pada Cyanophyta itu adalah prokariotik. Sehingga dia terpaksa dimasukkan bersama bakteri dan namanya dirubah menjadi Cyanobacteria. Kemudian kita ke sebelah kanan, di sana terdapat kelompok Archaea atau di judul kita tuliskan sebagai Archaebacteria. Sahabat pembelajar, Archaea itu artinya adalah organisme purba atau primitif. Mungkin sahabat pernah belajar sejarah menemukan istilah arca. Arca itu mengarah kepada benda-benda yang sifatnya primitif atau patung-patung lama. Jadi mungkin kurang lebih artinya sama arca dan arca. Arca ya, itu akar katanya sama. Nah, kemudian secara penjelasan, Archaea itu artinya adalah mikroorganisme yang hidup di lingkungan ekstrim. Nah, inilah yang menjadi titik perbedaan
antara archaea dengan bakteria. Sehingga sekarang Archaebacteria tidak lagi disebut sebagai bakteri, dia hanya disebut sebagai archaea. Karena ada hal tertentu yang membuat dia berbeda dari bakteri pada umumnya. Salah satunya adalah dia hidup di lingkungan ekstrim. Sehingga pengelompokan archaea, sahabat pembelajar, itu berdasarkan lingkungan tempat hidupnya yang menjadi karakteristik dari kelompoknya. Kita lihat panah ke bawah, itu ada 3 kelompok archaea yang telah ditelaah oleh para ilmuwan. Kelompok pertama disebut sebagai metanogenik, kelompok kedua disebut dengan termoasidofilik, kelompok ketiga disebut dengan halofilik. Nah, sekarang kita akan menjelaskan pembagian dari archaea tersebut. Pertama kita lihat kelompok metanogenik. Metanogenik itu berasal dari kata metano yang merujuk kepada gas metana atau CH4. Kemudian genik artinya sifat. Secara harafiah diartikan adalah bersifat metana. Dapat kita artikan ini adalah organisme yang bersifat menghasilkan gas metana. Mengapa dia dinamakan metanogenik? Karena dia memiliki sifat bisa merombak karbon dioksida atau CO2 dengan hidrogen untuk menghasilkan gas metana dengan tambahan air. Metanogenik memiliki habitat di daerah rawa bergas metana. Kemudian juga ada jenis dari metanogenik yang terdapat di dalam sistem pencernaan hewan ruminansia atau pemamah biak. Karena di sana juga terdapat gas metana. Contoh spesies dari metanogenik yang mudah dikenal karena ada unsur kata metananya adalah Methanobacterium dan Methanosarcina. Nah, mungkin sahabat pembelajar akan bertanya, mengapa di situ dibuat SP? Nah, karena guru nomaden tidak mengetahui apa petunjuk spesiesnya, maka sesuai dengan kaidah penulisan nama ilmiah, kita buat saja di situ SP. Oke, kita lanjut ke kelompok kedua. Kelompok termoasidofilik. Termoasidofilik berasal dari penggalan kata termo yang artinya suhu. Di sini merujuk pada suhu panas atau suhu tinggi. Kemudian asido artinya asam. Dan fili atau filik artinya suka. Berarti dapat kita artikan ini adalah organisme yang menyukai kondisi panas dan asam. Mengapa dia seperti itu? Karena mikroorganisme termoasidofilik bisa tumbuh secara optimal pada suhu di atas 80 derajat Celcius dan pH atau tingkat keasaman di bawah 2. Sebagai bayangan, sahabat pembelajar, suhu 80 derajat Celcius itu adalah kurang lebih suhu air di dalam termos kita. Coba bayangkan jika organisme lain kita berikan air sepanas air termos, tentunya dia tidak akan bisa hidup. Jangan dicoba ya. Namun, mikroorganisme termoasidofilik, salah satu bagian dari archaea ini, dapat hidup pada air dengan kondisi panas seperti air termos, bahkan lebih panas daripada itu. Kemudian untuk pH kecil dari 2, sebagai bayangan pH dari asam cuka itu sekitar 3. Kemudian pH dari
air aki adalah asam, itu di bawah 2. Berarti dia juga dapat hidup dalam kondisi seperti air aki. Coba sahabat bayangkan jika ada makhluk hidup pada umumnya yang kita lepaskan di dalam air aki. Tidak mungkin dia dapat hidup. Karena air aki pun jika mengenai kulit dari hewan atau kulit manusia itu akan menyebabkan melepuhnya kulit. Untuk termoasidofilik, habitatnya berada di daerah sumber air panas bersulfur atau belerang. Contoh spesiesnya yang mudah diingat adalah Thermophilus. Ada kata-kata termo di sana. Dan Sulfolobus. Ada kata-kata sulfo merujuk pada sulfur. Oke, kita lanjut kepada kelompok ketiga dari Archaea, yaitu kelompok halofilik. Halofilik berasal dari penggalan kata halo yang artinya garam dan filik yang artinya suka. Berarti organisme halofilik ini adalah organisme yang menyukai kandungan garam. Nah, organisme seperti ini menyukai lingkungan dengan kandungan garam hingga 5 kali lipat air laut. Coba sahabat bayangkan 5 kali lipat air laut. Untuk air laut, mungkin masih ada organisme yang bisa hidup di dalamnya. Contohnya adalah kepiting, udang, dan ikan laut. Namun, untuk 5 kali lipat kekentalan air laut, itu biasanya sel-sel pada umumnya akan mengalami penyusutan atau krenasi. Namun, Archaea dari jenis halofilik dapat hidup pada air dengan kandungan garam sepekat itu. Mikroorganisme halofilik dari jenis Archaea ini habitatnya adalah di perairan dengan salinitas atau kadar garam tinggi, seperti laut mati dan danau air asin. Sedangkan contoh spesies yang mudah diingat itu adalah Halobacterium. Halobacterium sp. Di sana ada istilah halo yang merujuk kepada garam tadi. Nah, demikian sahabat pembelajar, kita telah membahas bagaimana perubahan Kingdom Monera menjadi Archaea dan Bacteria. Kemudian, apa itu Archaea atau Archaebacteria dan 3 kelompoknya, yakni metanogenik, termoasidofilik, dan halofilik. Sekarang terakhir kita akan melihat perbedaan antara 3 kelompok organisme yang terdapat di dalam domain Archaea tersebut. Coba kita lihat aspek pembanding sifat. Untuk metanogenik, sifatnya menghasilkan gas metana, makanya namanya metano. Untuk termoasidofilik, sifatnya menyukai kondisi panas dan asam, makanya namanya termo, panas, asid, asam. Untuk mikroorganisme halofilik, itu menyukai kondisi kadar garam tinggi, makanya dinamai halo, artinya garam. Untuk aspek pembanding habitat, metanogenik hidup di rawa bergas. Termoasidofilik hidup di sumber air panas berbelerang. Untuk mikroorganisme halofilik hidup di perairan dengan salinitas atau kadar garam tinggi. Nah, demikian sahabat pembelajar. Semoga materi kali ini dapat dipahami dengan mudah. Untuk selanjutnya kita insya Allah akan membahas karakteristik tentang bakteri. Demikian, terima kasih telah mengikuti video ini dengan baik. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.